Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut ya materi kita mengenai karakteristik pasien. Jadi kemarin kita sudah melihat kalau pasien itu bisa dibagi karakteristiknya berdasarkan dari sisi administratif, farmaseutik maupun klinis ya. Dan di mana kemarin kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya ya mengenai perhitungan dosis untuk anak. Jadi kita lanjut sekarang untuk geriatri ya atau lansia. Nah, lansia ini bahasa medisnya adalah geriatri ya. Dianggap lansia biasanya ketika usianya lebih dari 60 tahun. Nah, biasanya pada geriatri ini ada permasalahan-permasalahan tertentu yang bisa mempengaruhi eh, perjalanan obat di dalam tubuh ya. Karena ada perubahan fisiologi dan patofisiologis dari tubuhnya sendiri sehingga ada perubahan latme ya yang bisa menyebabkan konsentrasi obat di dalam tubuh pun berubah. Nah, kalau dilihat dari sisi liberasi ya atau proses pelepasan obat di dalam tubuh, karena pada geriatri ini sekresi asam kloridnya itu menurun, jadi di dalam lambung itu sekresi asam lambungnya pun menurun, sehingga obat itu disolusinya itu lebih rendah ya, lebih lama dibandingkan dengan kondisi orang dewasa pada umumnya. Karena bagaimanapun juga asam lambung itu kan membantu obat itu bisa lepas ya dari bentuk sediaan, entah itu dari tablet, kapsul maupun bentuk sediaan lain yang memang pelepasannya diatur di lambung. Kemudian dari sisi absorpsinya, karena tadi ada perubahan regulasi mukosa GI, mengakibatkan tentunya proses absorpsinya itu berkurang ya. Jadi bisa jadi lebih sedikit yang bisa diabsorpsi atau kecepatan dalam mengosongkan lambung itu menurun. Bisa juga karena motilitas ususnya menurun atau aliran darah mesentrik atau perfusi darah ya, maksudnya itu menurun juga sehingga absorpsinya ini antara berkurang atau memang lebih lama begitu. Jadi obat yang seharusnya diserap pada waktu tertentu itu absorpsinya menjadi lebih lama ya, penyerapannya tuh lebih lama ke dalam tubuh sehingga efeknya juga bisa jadi tertunda. Kemudian dari sisi distribusi ya, jadi ketika lansia ini kebalikan dengan kondisi pediatri ya, cairan tubuh totalnya itu menurun. Kalau di pediatri tadi cairan tubuh totalnya itu kan lebih banyak ya. Nah, kalau pada lansia itu sebaliknya, sehingga volume distribusi cairan tubuhnya juga lebih sedikit ya, karena jaringan lemaknya lebih banyak. Nah, dalam kondisi ini, konsentrasi obat di dalam tubuh bisa jadi meningkat karena untuk obat-obat terutama yang ini ya, yang sifatnya itu lipofil. Kemudian kondisi lainnya yaitu kadar albuminnya menurun ya. Albumin ini adalah protein sehingga konsentrasi obat bebas di dalam tubuh ini meningkat. Jadi begini ya, reasoningnya? Ketika protein ini menurun, albumin ya, obat yang berikatan dengan protein yang seharusnya membentuk kompleks protein obat itu tidak bisa berikatan kan karena jumlah albuminnya sudah tidak seberapa banyak sehingga dia tidak bisa didistribusikan di seluruh tubuh. Jadi bisa jadi kadar obat yang seharusnya sudah bisa didistribusikan dan kemudian dilanjutkan di metabolisme itu malah jumlahnya itu semakin banyak di dalam tubuhnya si geriatri ini, begitu ya. Kemudian dari sisi metabolisme tidak selalu ada penurunan fungsi organ ya, tetapi beberapa itu mengalami penurunan fungsi hati sehingga apa? Ada perlambatan metabolisme untuk obat-obat yang memang di metabolisme di hepar. Kemudian dari sisi ekskresi ya, ini kecepatan filtrasi glomerulusnya menurun, transport maksimum untuk sekresi juga menurun sehingga apa? Proses eliminasinya menjadi lebih lambat ya.
Karena laju filtrasinya tadi itu turun, jadi tidak bisa reabsorpsi sehingga otomatis eliminasi juga lebih lama. Selain itu T setengah juga lebih panjang ya. Jadi yang seharusnya misalnya satu obat A ya, itu T setengahnya harusnya 6 jam. Nah, bisa jadi kalau pada geriatri itu lebih panjang. T setengahnya bisa jadi 8 jam atau lebih ya, atau bisa jadi sama juga bisa, tetapi ini kemungkinan terjadinya perpanjangan T setengah itu sangat possible ya gitu ya. Kemudian karena T setengah lebih panjang, otomatis efeknya obat juga lebih lama. Jadi efek terapeutik yang ada di dalam tubuhnya itu bisa jadi lebih lama. Sehingga pada pemakaian jangka panjang itu mungkin sekali terjadi akumulasi kalau memang dosisnya tidak diatur ya. Jadi yang karena tadi masih ada efeknya, kemudian diminumkan obat lagi, misalnya seperti itu ya, dia akan terakumulasi. Sehingga apa? Kalau terakumulasi bisa jadi ada efek samping atau toksik ya. Jadi dosisnya mencapai toksik sehingga bisa menimbulkan efek samping gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan ya pada saat pemberian obat untuk dosis atau mengatur dosis pada geriatri. Jadi dosis obatnya itu perlu dikurangi, bisa 50-80% dari dosis dewasa. Nah, berapa persisnya ini kalian nanti akan belajar di semester yang lebih tinggi ya, di farmakokinetik. Nanti itu kalau misalnya fungsi ginjalnya berapa persen, nah itu bisa menghitung dosis berdasarkan fungsi ginjal, clearance kreatinin dan sebagainya, begitu ya. Kemudian interval waktu bisa jadi dosisnya dikurangi atau interval waktunya itu diperpanjang. Jadi yang tadinya 3 kali sehari mungkin 2 kali sehari, atau yang tadinya 6 jam bisa 8 jam dan sebagainya. Begitu ya interval waktunya. Atau keduanya dikombinasi. Jadi dosis dikurangi, interval waktunya juga diperpanjang. Bisa jadi seperti itu. Sangat tergantung dengan kondisi si pasien ya. Kemudian untuk pasien obesitas ya, kalian tahu ya obesitas itu seseorang dikatakan obesitas itu kalau berat badannya itu lebih dari 20% dari berat badan ideal. Jadi kelebihan 20% dari berat badan ideal. Nah, hitung BMI ini dari berat badan dan tinggi ya. Ukurannya berbeda untuk pria dan wanita, berbeda sedikit. Berat badan ideal juga sangat tergantung dengan tinggi ya. Tinggi badan. Nah, permasalahan pada pasien-pasien obesitas yang pertama adalah daya larut obat dalam lemak, karena pasien obesitas ini tentunya memiliki jaringan lemak yang lebih banyak, begitu ya. Dan juga ada permasalahan distribusi obat, baik itu dalam jaringan lemak atau cairan tubuh, begitu. Oke, kalau kita lihat dosisnya, bagaimana kita mengatur itu sangat tergantung dengan jenis obatnya juga. Apakah obat itu lipofil atau lipofob ya. Kalau dia lipofil ya, tentunya kalau diberikan kepada pasien yang obesitas, distribusi obat dalam tubuhnya dia pasti besar. Kenapa? Lipofil ini kan berarti suka dengan lipo ya, suka dengan lemak. Ketika dimasukkan di dalam tubuh pasien yang sebagian besar jaringannya adalah jaringan lemak, tentunya dia terdistribusinya itu lebih besar. Sehingga apa? Waktu paruh eliminasinya meningkat ya, T setengahnya itu meningkat. Kemudian kalau mau menentukan dosis itu berdasarkan berat badan nyata. Ini contohnya benzodiazepin ya. Kemudian untuk obat-obat lipofob ya, sebaliknya penentuan dosisnya itu berdasarkan BBTL ya, berat badan tanpa lemak. Nah, ini contoh-contoh obatnya ada digitoxin, streptomycin, gentamicin gitu ya. Nah, untuk dosis pasien obesitas ini silakan kalian baca ya di beberapa literatur. Ini sudah mencantumkan kalau menentukan berat badan tanpa lemak, itu cara pertamanya adalah tentukan dulu kepadatan tubuhnya, kemudian hitung persentase lemak di dalam tubuh, baru dihitung BBTL dari ini ya, informasi abdominal skin fold thickness, back skin fold thickness, dan juga densitas tubuh atau massa jenis ya. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik pasien dari aspek farmasetik ya. Tadi itu berdasarkan dosis secara umum. Kalau kita misalnya mau menyesuaikan ya
terapi untuk pasien, karena kan obat itu sebagai sarana terapi pasien ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah memberikan bentuk sediaan yang paling sesuai. Apakah jenis obat tertentu untuk pasien tertentu ya itu feasible nggak, atau mungkin nggak diberikan secara oral, atau harus secara topikal dan sebagainya ya. Kemudian perhatikan korigen yang sesuai. Korigen ini bahan tambahan ya, baik dari rasa, bau dan sebagainya ya. Itu pemberian korigen yang sesuai. Kemudian cara penggunaan obatnya juga harus sesuai ya tentu, karena bentuk sediaan juga mempengaruhi ya bagaimana cara penggunaan obatnya. Oke, berikutnya adalah karakteristik pasien dari aspek klinis. Jadi ketika mau memberikan terapi atau memilihkan terapi untuk pasien ya, ada aspek klinis juga yang perlu digali oleh apoteker ya. Yang pertama ada riwayat penyakit dari si pasien ya, apakah dia mengalami gangguan liver, ginjal, saluran cerna dan sebagainya. Kenapa perlu tahu riwayat penyakit? Untuk melihat apakah dia mungkin terjadi efek samping. Atau kalau misalnya dia memiliki gangguan ginjal, oh berarti dia perlu ada penyesuaian dosis atau tidak, karena bagaimanapun juga ketika ginjalnya itu fungsinya menurun ya, itu bisa jadi nanti ngaruh ke ekskresinya. Jadi dia tidak bisa direabsorpsi ya obatnya, atau yang tidak memiliki fungsi ekskresi yang maksimal seperti itu, sehingga dosisnya perlu disesuaikan ya. Jadi itu untuk riwayat penyakit. Kemudian untuk riwayat alergi juga perlu diketahui apakah ada alergi obat, alergi makanan atau alergi lingkungan. Nah, ini terutama untuk alergi obat ya. Jadi tidak mungkin memberikan pasien terapi yang si pasiennya itu alergi terhadap obat, itu malah menimbulkan permasalahan baru seperti itu ya. Kemudian tentunya riwayat pengobatan, apakah ada obat resep, obat yang diresepkan selain terapi yang diperlukan pada saat itu, atau obat yang tidak diresepkan yang bisa mungkin menimbulkan interaksi atau bekerja secara antagonis. Nah, itu adalah aspek-aspek klinis yang harus diperhatikan dari si pasien ya ketika merekomendasikan terapi. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, kita diskusi di platform yang saya sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.